Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Kita awali dengan doa bersama ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhwati, puji syukur kita panjatkan ya setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikan kembali kesempatan, berikan kembali kepada kita iman, kemudian hidayah ya yang tidak semua orang saat ini mungkin memilikinya, mendapatkannya. Ya, maka akhwati, ketika keinginan untuk membaca Al-Qur'an itu hadir di antara hati kita, maka segerakanlah untuk membacanya. Karena itu bisa jadi pintu bagi kita untuk amalan yang lebih baik, untuk masuknya hidayah yang lebih terang lagi bagi kita, ya. Jadi jangan diabaikan, ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang telah dipilih Allah sebagai contoh paling sempurna yang dengan perbuatannya, dengan perkataannya, kemudian dengan diamnya, maka teranglah bagi kita apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang paling sempurna untuk dilakukan. Masya Allah. Ya, jadi kita tidak perlu cari kemana-mana lagi ya. Baik akhwati, langsung kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita mempelajari ayat-ayat gharibah ya di dalam Al-Quran ya. Ini ternyata masih ada di Ar-Rum ayat 54 ya, namun disela dengan saktah ya. Kita masuk ke poin 7 ya sekarang ya. Saktah yaitu berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Kemudian melanjutkan bacaan Al-Quran ya. Jadi ini intinya tidak hanya berhenti di titik ini aja ya. Saktah berhenti sebentar tanpa nafas ya, atau berhenti sebentar tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan Al-Quran, itu ya. Nah, di sini saktah dibagi menjadi dua, ada saktah wajib, ya, kita tahu kalau wajib itu apa ya. Kemudian ada saktah jaiz atau boleh, jaiz itu boleh ya. Baik, tapi malam ini kita akan coba dulu ya, kita coba untuk satu lafaz saja di surat Al-Kahfi ini ya. Nah, yang pertama, mengapa dikatakan saktah wajib? Artinya apa? Artinya saktah ini wajib untuk dilakukan ya ketika kita membacanya dengan wasol ya. Diperhatikan ya, ketika kita membacanya dengan wasol ya. Jadi, kalau yang kita baca atau yang kita gunakan adalah kaidah waqaf bagaimana? Ya, maka tidak wajib untuk saktah. Itu ya. Baik. Kita langsung masuk ke lafaz yang pertama.
Saya harap Antuna semua di sini mengambil Al-Quran ya, mengambil mushaf masing-masing ya, karena di sini hanya potongan ayat saja. Nanti kita akan praktekkan satu ayat penuh ya, kemudian dilanjutkan dengan bagian saktahnya di surat Al-Kahfi ini ya. Al-Kahfi 1 sampai 2. Ya, coba saya kasih kesempatan untuk mengambil mushafnya dulu. Silakan masing-masing ambil mushaf ya. Langsung buka di surat Al-Kahfi ya. Ini di pembukanya ya. Yuk, diambil dulu mushafnya. Ya Ustazah sudah. Sudah Ustazah. Sudah. Baik, kita perhatikan ya lafaznya dulu sebelum kita praktekkan ya. Kita lihat lafaznya dulu. Ayat yang pertama ya. Ya, boleh. Ada yang ingin bantu untuk membacakan? Yuk, yang nomor urut pertama coba. Nama saya. Ayat yang pertama ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung diwasal ya Ustazah? Satu ayat. Jangan dikasih saktah dulu. Nama saya. Alhamdulillahilladzi anzala ala Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja Satu lagi. qayyimal Tafadhol. qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'lamun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Nah, Masya Allah. Jazakillah khair. Ya, saya tidak akan koreksi untuk tajwidnya, tapi kita akan fokus kepada ya, di mana letak saktahnya. Yuk kita perhatikan ya. Nomor urut kedua, silahkan baca untuk terjemahannya. Ayat 1 dan ayat 2. Silahkan. Nomor urut 2 siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Maaf ya, Ustazah, saya baru bergabung hari ini di KIM Masya ini. Allah. Ahlan wa sahlan. Laba sabi Ibu, sudah pegang mushaf? Ustazah, ya. Artinya Ustazah ya. Ya, artinya saja ayat pertama dan kedua ya. Silakan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikan bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Baik. Sebentar ya. Afwan ya, akhwati. Baik, kita fokus kepada akhir dari ayat yang pertama ya. Coba kita artikan, kita perhatikan betul ya artinya ya.
Walaupun kita bukan belajar tafsir ya, bukan, tapi kita mencoba memahami mengapa di sini diberikan tanda saktah ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya. Coba ya, di sini kita artikan di ujungnya ya, dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya. Nah, kan demikian ya. Jadi yang pertama yang kita mengerti bahwa Allah tidak menjadikan Al-Quran ini bengkok gitu ya. Al-Quran ini tidak dijadikan bengkok oleh Allah. Melainkan Al-Quran ini adalah bimbingan yang lurus. Nah, jadi tidak dijadikannya bengkok. Melainkan Al-Quran ini adalah bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, ini ya, potongannya demikian ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ya kita mengamalkan bacaan yang wasol? Artinya begini, akhwati. Kalau kita pada umumnya saat kita berhenti di akhir ayat 1 memang berakhirnya di situ, ya, maka tidak akan terjadi salah faham. Ya, tidak terjadi salah faham. Iwaja. Nah, sebentar. Terus berhenti ya, mengambil nafas. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Dan di situ ya, kita mulai kemudian kita ibtida di ayat kedua. Maka tidak ada masalah. Namun para penghafal Al-Quran, ya, itu biasa menyambung bacaan dari ayat ke ayat, ya, dengan kaidah apa? Tentunya dengan kaidah wasol. Nah, di sini kemudian menjadi masalah bagaimana kalau sampai dibacanya wasol, namun tidak ada saktah, maka maknanya jadi berubah, maknanya jadi kabur, ya. Seolah-olah ini diartikan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus. Nah, ini kan jadinya berbeda lagi ya. Maknanya jadi membingungkan gitu. Ya, kita aja yang orang Indonesia itu bingung ya. Belum lagi kalau mungkin ini diartikan ke dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini kan tata bahasanya berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Beda sekali ya. Saya belum sampai sana, tapi ini akan sangat berbeda ketika ditarik ke dalam bahasa Arab. Ini akan fatal gitu akibatnya. Akan fatal. Maka itulah ketika kita membacanya dengan kaidah wasol, kita harus memberikan saktah di situ sebagai pertanda bahwa ini tidak menyambung ke ayat yang selanjutnya. Itu jadi membedakan maknanya, ada pemisah gitu ya. Ya, Akhwati ya. Nah, itu sekilas tentang apa yang menjadi alasan ya. Lebih kurang seperti itu ya. Baik. Bagaimana kemudian cara mempraktekannya? Kita kembali lagi. Sakta adalah berhenti sebentar tanpa bernafas. Ya. Kita praktekkan ya. Saya akan coba praktekkan. Ya. Dalam potongan ayat ini seperti ini ya. Nah, di sini kan iwaja, kemudian ada tanda saktah. Nah, tanda saktah itu sesungguhnya kalau di mushaf ya, dia ada di ujung ayat. Betul? Betul nggak? Iya, Ustazah. Ada Betul, di ujung Ustazah. ayat ya. Nah, jadi di sini yang dibilang saktah wajib adalah ketika kita membacanya dengan kaidah wasol. Ya, namun ya, kalau kita mau berhenti di kata-kata iwaja, mengambil nafas, berarti kita tidak menggunakan kaidah wasol. Berarti kita tidak perlu saktah gitu ya. Kalau yang saktah bagaimana? Begini. Iwaja qayyimali. Nah, ya. Coba kita lihat lengkapnya ya. Saya akan coba contohkan ya. Lengkapnya seperti ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman Nah, gitu ya. Jadi langsung gitu ya. Disambung tanpa mengambil nafas. Ya. Berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas, ya. Baik. Kita coba mudah-mudahan nanti sampai ya nafasnya ya, dipersiapkan kita latihan ya. Atau begini. Kita berhenti di sini yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya. Dari situ berhenti. Kemudian mulai lagi. Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Sampai situ ya. Karena kita akan fokus untuk mempelajari bagaimana cara mengucapkan saktahnya. Ya, baik. Kita langsung ke tadrib, tapi sebelum itu kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi kalau napasnya nggak panjang, boleh aja ya Ustazah. Berhenti Gimana? dulu. Kalau napasnya nggak kuat, berhenti dulu di Alkitab, Iya, baru betul. disambung lagi. Iya, berhenti dulu di Alkitab. Ya, kalau nafasnya kira-kira kurang panjang. Berhenti di Alkitab. Boleh mulai lagi dari alladzi atau dari ala abdihil kitabah. Ya, dari situ ya. Boleh di antara kedua itu. Disesuaikan saja dengan kebiasaan masing-masing ya. Kalau yakin dari alladzi boleh ya. Nanti kemudian setelah saktah berhentinya di qayyiman liyunzir. Sampai situ aja. Ya, biar semuanya dapat ya. Baik. Maaf Ustazah, boleh tanya? Silahkan Ibu Damayanti. Itu fakta itu wajib, tapi dulu kemarin-kemarin sebelumnya kami nggak ngerti. Jadi gimana tuh? Oh, Sebelumnya nggak apa-apa Ibu. Nggak ya apa-apa. Insya Allah yang akan diambil hukumnya dari kita itu apa yang sudah kita ketahui, insya Allah ya. Dan ini juga kan saktah itu memang di sini saktah wajib ya, tapi wajib dengan catatan ya Bu. Wajibnya itu ketika kita mengamalkan bacaan wasol. Artinya kalau Ibu mau berhenti di ya ja'allahu iwaja, kemudian ambil nafas, boleh Bu. Jadi ini bukan suatu kewajiban yang mutlak gitu ya, yang kalau tidak diamalkan terus berdosa gitu, enggak insya Allah ya. Tapi diniatkan kembali kalau kita sudah paham, kita tahu hukumnya, kemudian kita mencoba mengamalkannya dalam rangka meraih ibadah yang lebih baik, itu sangat dianjurkan gitu ya. Tentu insya Allah nanti nilainya akan lain gitu, akan beda gitu ya. Allah telah menjanjikan juga ya, barang siapa yang lebih tahu, yang tahu akan berbeda dengan yang tidak tahu gitu ya. Itu ya Akhwati ya. Baik. saja ya. Ada lagi pertanyaan? Saya Ustazah, Tafadhol. kalau ini kan dia wasol, jadi ini kan ikhfa. Apa kita dengungkan juga enggak ya? Yang mana Ibu? Di bagian mananya? Yang ayat pertama tadi, yang sakta tadi. Kalau kita wasol kan dia koi apa? Walam yaj'allahu iwajan, enggak gitu? Enggak, kan Oh, itu bukan ini, bukan fathatain ya. iya. Iya, justru di situ tidak boleh disambung. Nggak boleh disambung, makanya dipisah dengan saktah gitu ya, biar maknanya tidak rancu. Tadi balik lagi ke penjelasan di awal ya. Oh iya. Baik, Berhenti sejenak. betul.
Afwan ini, Ada bertanya Afwan lagi? Ustaz, Naam? Afwan Ustaz. Mm-mm. Maaf, saya baru bergabung hari ini dengan grup ini juga. Masya Allah, Masya Tadi Allah. saya telat tadi masuknya. Ini Ya. ini surah berapa Ustazah? Saya baru Oh, bergabung. Al-Kahfi. Al-Kahfi Ini di ya. surat Al-Kahfi, Heeh. ayat pertama kita belajar saktah ya, Bu. Oh, belajar saktah ya. Ya, Afwan, karena Iya. saya baru bergabung banget juga. Masya Oke. Allah, ahlan wa sahlan Ibu. Baik, Ya, mohon bimbingannya Ustazah. insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Baik, Amin. akhwati. Nah, kita langsung saja tadrib ya, biar waktunya efektif ya. Baik ya. Silakan nomor urut yang pertama dibaca dari basmalah saja, dari basmalah, kemudian langsung seperti yang saya arahkan tadi ya. Ibu Leni, silakan Ibu Leni. Nah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir. Astagfirullah. Kok dipanjang. Ulang dari Ulang ini. ya, Ustaz. Dari ala saja. Ala abdihil kitabah. Yuk. Ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir. Qayyiman liyunzir. Ya Ustazah, Ro yang terakhir, tebal atau tipis? tipis Ustazah. Tipis. Nah, boleh ulang yuk. Ibtidak dari qayyim Ustazah. Dari ala lagi. Ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir. Maaf. Baik. Ibu hati-hati untuk huruf waw ya. Ambilan makhrajnya jangan hanya menyambar. Wa ya. Wa ya. Mulainya dari bibir yang dimonyongkan. Wa walam yaj'al lahu walam. Jangan hanya walam. Walam enggak walam tapi walam ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Gitu ya. Coba sekali lagi ya. Ala Abdihil kitaba wa lam ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir. qayyiman liyunzir. Qayyiman liyunzir. Masya Allah. Naam. Hati-hati ya Bu di makhraj huruf waw ya. Kemudian Ibu ketika kasroh harus diluruskan. Abdihi. Itu lupa tuh masih ketutup bibirnya. Abdihi, dihi enggak dihi tapi dihi. Dihi. Ya. Ya. Abdihi. Yuk. Boleh di situ? Abdihi. Jadi kasrohnya harus diluruskan, ya. Itu saja Ibu koreksinya, ya. Jangan banyak-banyak. Baik. Barakallahu fiik Ibu Leni. Wafiki barakallah Ustazah, jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya nomor 2. Yang lain yuk. Ya. Dilihat lagi mikrofonnya. Mikrofonnya ditutup dulu. Yang belum Ininya giliran. dibuka ya Ustazah, kameranya. Iya, kameranya dibuka ya Ibu ya. Baik. Biar saya bisa ngelihat buka rongga mulutnya. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru.
Nirrohim. Jangan disempitkan. Coba lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Hirrahma. Nirro. Nirro. Jangan buru-buru. Buka dulu. Nir. Lidahnya yang Nir. dongkrak ke atas. Nir. 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 Gitu dibuka. Ya, jangan sempit. Nir. Kalau nirrohim. Nah, kalau dia sempit, maka hurufnya jadi Nirrahim. nirro. Nirrohim. Nirrahim. Langsung. Nirro. Nirro. Bagus. Nirrohim. Nirrohim. Ayo, hati-hati tertukar. Rohim. Pakai H. Him. Diulang dari awal, Ustazah. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohim. Masih kurang buka ya di ro-nya. Ayo. Berarti PR pertama hurufnya ro. Nirrohim. Nirrohim. Iya. Kemudian hi-nya jangan pakai jangan hi. Tapi Nirrohim. turunin nih, Bu. Justru diturunin. Nirrohim. Nirrohim. Bukan ininya. Bukan ini ditarik, tapi ini diturunin. Nirrohi. Nirrohim. Iya. Nirrohim. Ini lebih enak. Itu, Bu, ya. Kalau hi itu gitu. Yuk, silakan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, sampai situ dulu, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ayo, Bu, belakangnya begitu. Abdihil. Saya kasih garis tebal di sini. Abdihil kitab. Jadi bukan abdi, tapi abdi. Di situ. Abdi. Abdi. Coba ikut ya. B di. Di. Abdi. 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 A-nya nih gak susah saja. A saja, Bu. A. Coba bilang api. Api. Coba Ibu. Saya mau Ibu bukan huruf ain dulu, hamzah dulu. Api. Api. A, coba dulu A. B. Di. Abdi. Ya, jadi kalau huruf qalqalah Ibu, huruf ba yang sukun, ya, ba yang sukun, bacanya bukan be, tapi be. Ya, be. Begitu juga dengan abdihil kitab. Belakangnya be juga. Ya. Coba ya, tiru saya ya. Ala abdihil kitab. Yuk, coba. Ala abdihil kitab. Bagus gitu, Ibu. Jadi kalau qalqalah itu bukan aje, abe. Bukan, tapi aje, abe. Dari mana dasarnya? Karena kita kan Indonesia ya, Bu. Indonesia itu kebanyakan mengambil jalur dari Syatibiyah. Kemudian yang dicontohkan adalah siapa? Imam Hafiz an Asim. Nah, jadi Imam Hafiz an Asim itu ya menggolongkan ada hamzah sukun di belakang
huruf-huruf qalqalah itu sebagai kesalahan. Kesalahan dalam mengucap qalqalah. Jadi kalau kita tuh dulu ya Bu, abe, aje, ade, ako, itu salah. Ternyata itu kesalahan Bu. Nggak boleh begitu. Jadi harusnya bagaimana? Abe, aje, ako. Nah, ako, aje, abe, ade. Ya, gitu cara pengucapannya ya Bu ya. Nah, Iya, gitu ya Ustazah. Bu. Tapi kadang suka lupanya itu Ustazah. Iya, memang harus diulang-ulang terus biar nggak lupa. Ya, Mulai boleh Ibu. dari mana Ustazah? Dari sini, dari ala abdihil kitaba. Lanjut sampai dipraktekkan saktahnya qayyimal liyunzir. Nah, sampai situ. Yuk, tafadhol. Silakan. Ala abadihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyunzir. Berarti Ibu nggak mempraktekkan saktah tuh. Harusnya Ibu berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, ya ja'al. Coba dari situ fokus ya. Lihat saya Ibu. Lihat saya dulu. Ya ja'al lahu iwaja qayyimal liyunzir. Jadi nggak boleh ngambil nafas. Yuk kalau iwaja. Itu udah ngambil nafas. Nggak ngambil nafas kalau sakta. Jadi kalau sakta gimana Ibu? Coba dari ya ja'allahu. Coba. Ya ja'allahu iwaja qayyimal liyunzir. Ibu mengambil nafas nggak? Enggak. Enggak, Memang ya. harus nafas. Iya, karena di sini memang rentan sekali memang ya. Maksudnya kadang sulit untuk dibedakan kita ngambil nafas atau enggak gitu. Di sini ya. Baik, tapi Ibu yang lebih tahu karena kita kan online ya Bu. Jadi saya juga nggak bisa ngeliat Ibu full. Hanya satu catatan tambahan lagi. Tadi apa Bu? Di basmalah ya. Basmalah. Oh. Iya, di basmalah huruf ro. Kemudian di lafaz yang pertama, di ayat yang pertama itu ada huruf-huruf qalqalah, hati-hati Ibu ya. Huruf Dan yang terakhir. Yang terakhir, kalau Ibu mau belajar qayyima itu ada nabur di situ. Qayyima, jadi enggak qayyima, jadi lemah. Karena di situ huruf ya-nya harus diberikan dia naber supaya apa? Supaya tasydidnya tidak hilang. Jadi gunanya naber itu untuk menjaga tasydid. Kalau dia nggak dikasih naber, contohnya qayyima, jadi nggak jelas di situ tuh ya-nya itu hanya satu. Dia nggak jelas itu hanya iya-nya itu dia itu mat atau dia itu tasydid, maka diberlakukan naber ya. Itu catatannya ya Ibu. Masya Allah. Iya Ustazah. Barakallahu Syukran fiki ya Ibu. Ustazah, jazakillah khair. Afwan, jazana wa iyaki. Tafadhol Ibu Ai Fatimah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat Ustazah. Semoga Ustazah Ibu juga besok sehat. ujian ya? Ibu mau ujian ya? Standarisasi ya? Masya Allah. Insya Allah Ustazah, Masya Allah. Mohon doanya Ustazah, semoga dimudahkan. Insya Allah. Dibaca materinya pokoknya dibaca habis. Difahami insya Allah ya. Insya Allah. Baik, tafadhol. Nah Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi rongga mulut saat mengucapkan huruf ro, terutama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin nggak kelihatan ya, bibir saya mungkin seperti memperlihatkan kalau dalamnya itu sempit, tapi sebetulnya dilihat dari rahang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan rahang saya turun ya, artinya memberi jarak. Kalau atas kemudian dikasih jarak dengan yang bawah, berarti kan dia terbuka. Bedakan dengan yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Suaranya nggak keluar.
Buka rongga mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, tinggal didorong suaranya nanti ya. Yuk, silakan masuk ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzir. Baik. Catatannya tetap Ibu kurang membuka rongga mulut. Nah, Ustazah itu Jadi setiap tilawahnya Ustazah masih selalu koreksi di situ, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ngajinya masih jaim ya. Masih jaim. Alhamdulillahilladzi. Tadi bawah. Ini makanya kalau Ibu perhatikan betul-betul saat saya ucapan kasroh itu bibir bawah itu kayak ngasih ruang supaya giginya kelihatan. Padahal dengan demikian maka sudah pasti rahangnya turun. Karena kasroh itu menurunkan rahang dan bibir bawah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, coba lagi di situ ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Lebih baik. Terus lanjutkan. Ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzir. Baik. Di sini saya mau kasih tahu ya. Alam dari walam ya. Dari walam coba. Walam yaja'allahu. Walam yaja'allahu. Jadi jangan banyak gerakan. Walam yaja'al. Tahan di atas. Allah. 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 Jadi bukan yaja'allahu. Yaja'allah. Naik turun dia. Ya, tahan di atas. Ya. Ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzir. Ayo sekali lagi. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Ibu Ai Fatimah, Ibu sudah memahami kaidah baca hukum-hukum tajwid, ya. Insya Allah sudah memahaminya, ya. Sudah mempraktekannya. Hanya Ibu masih banyak takaluf, ya. Artinya banyak takaluf itu di situ gerak-gerakan rahangnya itu ya masih ada beban, ya. Itu yang kemudian caranya gimana? Ibu coba kalau misalnya lagi tilawah, kasih sesi khusus untuk membaca di depan kaca. Misalnya ayat-ayat yang pendek. Misalnya surat Al-Fatihah aja misalnya ya. Al-Fatihah yang Ibu sudah hafal di luar kepala gitu ya. Nah, kemudian diucapkan, dibaca di depan kaca biar lihat pergerakan rahangnya. Nah, Ibu itu di a'udzubillah, a'udzubillah. Kalau begitu ya, di A, Ibu sudah masuk standarnya. Sudah tuh segitu tuh. Tapi ketika mulai nih baca, nah mulai menyempit rongga mulutnya. Itu masalahnya di situ. Jadi coba dibuat konsisten ya, stabil. Kalau A ya A, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kebukanya. Nah, itu PR-nya Ibu. Tinggal itu insya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu.
Barakallah. Jazakillah khair Ustazati. Mohon doanya. Iya, insya Allah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mahdaniar. Naam Ada Ustazah. berapa orang? Malam ini ada berapa orang ya? Ada 11 orang ya? Maaf, tafadhol. Ya, Ibu Mahdaniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan Ibu. Dari basmalah ya Ustazah ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Masya Allah. Ibu hati-hati tertukar. Alhamdu. Yang depan alha. Ya, jangan tertukar sama ha. Alhamdulillahilladzi. Coba di situ aja. Alhamdulillahilladzi. Bagus. Coba sekarang haknya lebih banyakin hawanya, Bu. Gitu. Alhamdulillahilladzi. Ya, Ustazah. Ya, ini yang enak yang ini ya. Jadi lebih dialirkan dia hamsnya ya. Alha ya. Dia juga rohwah. Alha ya, Bu. Terus Bu lanjutkan Bu. Ala abdihil kitaba walam. Ayo. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Boleh sampai situ? Oh, sampai situ. Nah, boleh. Ibu tadi menahan nafas ya? Menahan nafas setelah iwaja ya? Iya. Masya Allah. Iya Bu, ahsan Ibu. Ibu hati-hati. Boleh dari sini Bu, dari ala. Coba. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwajan. Salah, Ustazah. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Nggak apa-apa, yang pertama tadi juga bagus ya. Liyunzir. Kalau mau berhenti di situ, ikhfanya harus dipraktekkan. Ya, Ibu, huruf ain sama huruf hamzah itu beda ya Bu ya. Nah, Ibu masih tertukar. Ala, coba Bu. Ala. Lagi. Kita sambung. Ya, ala abdihi. Coba sampai situ. Ala abdihi. Ala abdihi. Iya, jadi Ibu ainnya di ini ya, ainnya dipraktekkan, latih lagi ainnya karena masih tertukar sama hamzah. Jadi bukan abdihi tapi abdihi. Ada bainiyahnya. Ala abdihi. Ala abdihi. Kalau ain itu harus ada alirannya, kan dia bainiyah ya. Jadi harus ada aliran suaranya, dia nggak tertahan gitu, nggak tapi Nah, ada lekukannya dulu. Abdihi. Nanti dilatih di rumah ya Ibu ya, huruf ainnya ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Jazakillah khairan Ustazah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu. Ya, silakan. Ustazah, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Ibu sebentar.
Di kasrohnya maunya diluruskan lagi. Ibu udah bagus ngajinya. Kasrohnya lebih di ini lagi ya. Lebih diluruskan lagi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Ibu. Lanjut Bu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Abdihil kitab. Yuk. Abdihil kitab. Jangan pakai be. Kitab. Belakangnya hanya be. Coba kitab. Itu aja. Kitab. Jangan dilepasin Ibu. Jangan dihempasin. Kitab. 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 Coba. Ala abdihil kitab. Kitab. Buka Bu. Kitab. Belakangnya be. Ayo. Alkitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dan yang pertama Ibu hati-hati jadi alha nggak pakai leha. Tahan di atas Ibu. Yuk, coba lihat di sini. Coba lihat ujung lidah saya. Nempel ke atas. Kemudian nggak diusap gini. Nggak diginiin. Nggak diginiin. Bukan nggak alham, nggak. Tapi alha. Bagian belakang nih. Kan dari tenggorokan yang kerja untuk huruf H. Jadi ujung lidahnya jangan ngusap. Alha. Coba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Bagus. Tinggal tadi di ininya aja ya, di ba yang sukun qalqalahnya masih be. Kitab. Maunya kita. Kitab. Ala abdihil kitab. Masih iya. Tapi kerasa ya, Bu? Biar pelan tapi tetap kedengaran ya Ustazah. Iya, tetap kedengaran karena dia ada gitu keputus. Maunya kan kebuka, Bu. Kita gini, Bu ya. Prinsipnya tuh begini. Qalqalah itu adalah salah satu sifat huruf yang kuat. Jadi kalau Ibu pelanin malah jadi salah. Misalnya kitab. Misalnya gitu ya. Salah juga, bukan kitab. Enggak, itu beda lagi tuh. Itu salah mengamalkannya. Jadi dia sifatnya itu qalqalah itu salah satu sifat yang kuat, Bu. Barengan sama jahr, syiddah, itobak. Ya. Maka isti'la. Dia juga sifat kuat juga. Jadi mengucapkannya juga harus dengan niat. Kitab harus be. Kitab. Iya, gitu. Gitu. Boleh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ayo, masih ada Bu ya. Iya, karena kalau be berarti dia itu ada hamzah sukunnya. Kalau hamzah sukun berarti di sini di tenggorokan kita bagian paling bawah itu nutup, Bu. Nutup tuh. Maunya jangan ditutup. Kita ujungnya tuh ya. Alkitab. Kitab. Coba Ibu bilang kitab. Kitab. Iya, gitu aja. Kitab. Yuk, kita lanjut yuk, ya.
Lanjut dari Al- ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundir. Coba. Ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Bagus, Masya Allah. Berarti PR besarnya ada di huruf Kitab. qalqalah. Iya. Mengucapkan huruf qalqalahnya jangan diakhiri dengan hamzah sukun. Ya Ibu, Masya Allah. Ya, Ustazah. Mungkin karena terbiasa ya Ustazah ya. Iya, pasti karena terbiasa. Sekarang tambahin kebiasaan baru biar kebiasaan lamanya hilang ya. Ya Ustazah. Semoga Allah mudahkan Ibu. Wa iyyaki ahsanal jazaa. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, panjang pendek ya. Ibu tiru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La sama ma jangan panjang-panjang. Bismillahi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Ibu latihan panjang pendek ya. Yo, silakan masuk ke lafaznya ke ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Bagus Bu, di ininya, di qalqalahnya bagus. Di huruf ainnya, coba kita lihat ya. Alladzi anzala ala. Coba. Anzala ala. Coba di situ aja Ibu, jangan kemana-mana dulu. Anzala ala. Yuk. Anzala ala. Aha. Kedengeran bedanya antara ain dan hamzah, tapi belum dapat bainiahnya. Ala. Lagi. Ala. 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 Iya, jadi belajar untuk mengambil huruf ain ya, biar makin jelas ya ainnya bedanya dengan hamzah ya. Kalau ain kan di tenggorokan bagian tengah. A, I, U, A. Ya, kalau hamzah A, I, U, A. Nah, dia langsung berhenti, nggak ada aliran suara ya. Ibu PR-nya berarti 1 ya di huruf ain. Yuk lanjut. Ala abdihil kitaba. Yuk. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Ya, dari sini yuk kita coba lagi. Walam yaj'al lahu. Yuk, ikutin. Walam yaj'al lahu. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Terus qayyiman liyunzir. Nah, di sini bukan qoyima, iya-nya nggak ada matnya, tidak ada tanda panjang. Jadi gimana? Karena dia ada tasydidnya, berarti ya-nya itu sesungguhnya Bu, yang pertama disukunkan dulu. Qoi, ya? Qoi. Qoi dulu pertama, terus ditambahin ya-nya yang kasroh. Qoi, gitu. Qayyima. Coba Bu. Qayyimal liyunzir. Ayo. Qayyimal liyunzir. Bagus. Gitu ya Ibu. Kalau ketemu sama ya yang tasydid, bacanya begitu. Ya. Contoh. Ya ayyuhalladzi. Kan gitu ya. Ayyuha. Gitu. Ya. Baik. Ibu PR-nya dipanjang pendek ya. Kemudian
Ini saya Baik. tandain ya. Ibu PR-nya di dua tempat aja. Di panjang pendek, coba latihan panjang pendek. Ya, caranya gimana? Caranya itu gini, Bu. Kadang-kadang kalau panjang pendek itu kan berarti kaitannya sama insting kita ya, Bu. Kadang-kadang kita nggak ngerasa kita kepanjangan gitu kan. Apalagi nggak ada yang koreksi gitu kan, Bu. Jadi caranya gimana? Ibu ngaji itu terus barengan sama dengerin murotal. Atau dengerin aja murotal. Tapi surat-suratnya yang pendek dulu. Yang kira-kira ibu bisa mudah mengingatnya. Oh, kemarin ini panjangnya segini gitu. Jadi ketika ibu ngaji sendiri, ibu ingat, oh ini kepanjangan nih, harusnya bacanya kayak yang kemarin, kayak yang didengerin. Gitu ya, Bu. Itu pertama. Kedua, huruf ya yang tasydid. Nah, ibu PR-nya di situ. Kalau ya tasydid itu berarti dia yang pertama ya-nya disukunkan dulu. Kedua, kita lihat harokatnya apa. Kalau harokatnya fathah berarti ayya, ayya gitu ya. Ay. Disukunkan dulu baru kasih fathah. Ya. Nah, kebetulan yang ini ya tasydidnya yang harokatnya terus kasroh. Berarti bacanya oyi. Iya, ada dua di situ ya. Nah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya Ibu. Barakallahu fiik. Terima kasih bimbingannya Ustazah. Dengan senang hati Ibu. Nomor 7, silakan. Ibu atau Kak Rahma, silakan dibuka dulu mikrofonnya, kameranya. Assalamualaikum sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. mohon bimbingannya sudah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Yang pertama, alhamdulillah. Ibu lalanya jangan dimasukkan ke dalam rongga mulut lagi. Maksudnya itu gimana yang masuk ke dalam rongga mulut? Allah, Allah, maunya Allah, Allah, la, alhamdulillah. Coba, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, gitu Ibu. Ya, suaranya ya. Suaranya ke depan Berarti ya. kurang keluar ya Ustazah? Iya, kurang keluar karena kurang jauh, kurang dibuka rahangnya. Gitu. Ya. Ya. Kemudian Diulang. boleh diulang dulu. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Masya Allah. Ibu starting pointnya bagus. Alhamdulillahilladzi. Mulai nih, Ifa, kendor. Nih ya. Alhamdulillahilladzi bukan tapi a. Buka lagi a. Anzala. Iya. Anzala ala. Yuk. Ulang yuk. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Iya gitu, Masya Allah, bagus Ibu, lanjutkan. Dari Allah ya. Ala abdihil kitab. Yuk. Ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Iya, kenapa ragu Ibu? Kali salah. Nanggung banget. Biasanya sampai koyima aja Ustazah, nggak sampai situ.
Ya udah, nggak apa-apa sampai situ juga. Coba dari Oke. walam aja, dari walam. Yuk. Jadi diulang. Ulang dari walam tapi hanya dari Baik. walam. Yuk. Iya. Berarti walam sampai Sampai qayyima, sampai situ aja nggak apa-apa. ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iya, Masya Allah. Naam. Iya. Ya, Ibu hanya buka-buka rongga mulutnya aja ya. Ya, Buka rongga kurang ya mulut. udah. Iya, jadi suaranya belum Iya. keluar. Tapi untuk hukum tajwidnya insya Allah Ibu sudah mulai mempraktekkan ya. Masya Allah. Barakallahu fiq Ibu Rahma. Wafik barakallah Ustazah. Jazakillah khair bimbingannya Ustazah. Sehat Jazana wa selalu. iyaki. Amin. Amin. Allahumma amin Ibu juga ya. Iya, Ustazah. Silakan selanjutnya Bu Nurlela. Karena terakhir aja Ustazah, nih lagi di jalan, ntar lagi nyampe. Oh, nah. Baik. Nomor 9 siapa? Silakan. Nomor 9. Baik, nomor 10. Ada Ibu Santi, silakan Ibu Santi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka juga. Nah, kameranya ya. Baik. Tafadhol Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk huruf ro ya, hati-hati ro-nya itu bagian kanan dan kiri lidahnya ya, jangan semuanya diangkat. Aro, tapi hanya dicekungkan. Aro, bukan aroh, gitu, jangan. Aro, langsung buka. Aro. Bukan ini. Jangan pakai gerakan rahang. Jadi rahangnya jangan bergerak-gerak. Aro. Iya. Jadi jangan pakai gerakan. Nah, rahangnya jangan gini. Jangan aro. Ini kan gini. Rahangnya ya. Jangan gitu. Aro. Langsung aro. Iya. Gitu ya Ustaz. Iya, gitu aja. Coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, itu Ibu. Begitu ya. Maka kalau kita dengarkan ya, seperti Aiman Suwaid ya, Dr. Aiman Suwaid, beliau itu kalau tilawah itu ya rinci detail sekali ya. Walaupun kita dengarnya itu seperti nadanya itu flat ya, lurus ya, tapi pengucapannya sangat-sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi hiroh, bukan hiroh. Jangan ya. Jadi gerakan rahangnya jangan digerakkan lagi. Jadi gerakan itu hanya pertama saja. Ar-Rahim gitu ya. Ar-Rahim. Iya, gitu. Ya, Masya Allah. Lanjut Ibu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Sekali lagi, di huruf ba yang sukun itu ada qalqalah. Ada qalqalah ya. Jadi cara mengucapkannya, karena qalqalah itu sifat huruf yang kuat ya. Jadi kita ucapkannya juga dikasih tenaga ya Ibu. Kitab, bukan gini. Kitab, kan ini kayak ngerem ya. Kitab, lah bukan. Kitab. Tambahkan di ujungnya itu tambahkan tenaga ya.
Kemudian satu tips dari saya, Ibu, ketika tilawah, ya, bagian tenggorokan sampai pangkal lidah itu dibuat rileks, ya. Jangan ditekan. Kalau ditekan memang nanti bunyinya itu beda dengan kita ketika ngomong biasa, ya. Ibu begini. Alhamdulillahilladzi. Ini makin neken di dalam. Ibu ngerasanya ngerasanya ini enggak sih? Berat enggak ngajinya? Enggak mungkin karena sudah biasa ya. Tapi Ibu akan lebih rileks kalau ini di tenggorokan, di pangkal lidah itu plong aja. Jadi jangan ditekan. Kalau ditekan dia malah hurufnya nggak keluar, kemudian tilawahnya juga nggak rileks, ya. Tapi itu memang butuh belajar ya, Bu. Artinya Ibu mungkin kalau di KIM, Komunitas Inspirasi Muslimah ini mungkin ada kelas Nuraniyah ya. Pengucapan dari huruf per huruf. Jadi biar Ibu mengucapkannya itu enak gitu. Pengucapannya enteng. Itu. Jadi kalau dibawa ke tilawah nanti dia enteng. Yuk, nggak apa-apa, Bu. Kita lanjut lagi. Dari ala, yuk. على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. Ibu di sini harusnya berhenti dulu. Iwaja. Nah, gitu. Iwaja. Qayyima. Gitu. Nggak apa-apa sampai situ aja. Qayyima. Yuk, Ibu boleh ulang dari walam. Yuk. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Gitu. Ya. Masya Allah. Nah, berarti koreksinya satu tadi Bu ya, di huruf ro ya, biar lebih mudah lagi untuk diucapkan ya. Huruf ro-nya demikian, dan satu lagi cara Ibu mengambil huruf, mengambil nafas ya, yang tadi ya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Ibu Santi. Masya Allah. Naam. Barakallahu fiik Ibu. Jazana wa iyyaki. Masya Allah. Baik, selanjutnya nomor 11 kalau begitu. Atau Ibu Nurlela sudah? Kita ke 11 dulu aja ya. Ibu Nurlela biar terakhir. Ya, silakan Ibu Yati. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf dzalnya perbaiki yuk. A'udzu. Jangan pakai sebelah. Maksudnya jangan pakai lidah itu bagian tepi kanan dan kiri. Jangan dipakai. Maunya di bagian ujung aja. A'udzu. Zu. A'udzu. Ibu biasanya irja atau enggak? Kadang kerja, kadang enggak. Coba pakai yang enggak. Coba. A'udzu. A'udzu. Iya, ini aja. Sebab kalau irja biasanya dia jadi tebal dzalnya. Jadi mirip sama huruf dha. A'udzu gitu. Enggak usah irja kalau gitu, Bu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah? Bismillahirrahmanirrahim. Diluruskan semua kasrohnya. Diratain. Ya, sama kayak ar-rahim. Bismillahi. Ar-rahmani. Ar-rahim. Lurus semua. Coba basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yuk, ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ayo. Qalqalahnya masih diakhiri hamzah sukun, ya. Pertama itu. Kemudian lagi ya. Alhamdulillah
hilladzi. Kalau ibu mengambil huruf H itu ya hanya menyambar aja, jadinya dia hi, bukan hi. Ayo diniatin huruf H-nya, jangan setengah-setengah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ayo ulang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ini lebih baik behnya. Tapi nanti akan lebih baik kalau dikasih sedikit tenaga di belakang ya. Kitab, bukan kitab. Kitab. Itu kadang-kadang kita balik lagi ke kebiasaan lama. Kitab. Nanti ada ujungnya be. Nah, gitulah. Jadi lebih baik kasih tenaga. Kitab. Gitu ya. Baik. Yuk, lanjutkan nggak apa-apa. Lanjut saja. Lanjut. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Baik, coba boleh ulang lagi nggak? Boleh. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Baik. Sekarang saya mau ibu ucapkan huruf ba ya, yang sukun diawali dengan 3 harokat yang lain. Coba. Abe. Ala yang mana? Coba. Abe. Huruf ba sukun. Ala abdi. Iya, coba. Coba huruf sukunnya aja dulu. Huruf ba sukunnya coba ya. Abe. Abe. Ube. Ube. Ibe. Ibe. Abedi. Abadi. Iya. Jadi jangan abdi, tapi abedi. Yuk praktekkan. Coba. Abadi. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iya, itu ya. 1. Kedua, awas jangan sampai tertukar antara hamzah dan ain. Ya. Ala, dua-duanya ain. Bukan ala, itu sudah beda. Pindah lagi tuh. Ala, ala abdihil. Yo, coba sekarang. Ala abdihil. Iya, itu. Mau ulang sekali lagi? Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Mbak sukunnya ketinggalan lagi. Lupa. Kurang fokus. Ulang saja. Boleh, yuk. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iya, ahsan, Masya Allah. Berarti ibu harus hati-hati di huruf-huruf yang qalqalah sukun. Iya. Nggak apa-apa. Berarti kalau lagi tilawah, satu-satu ya Bu. Kalau lagi tilawah, kita perbaikannya satu-satu, jangan semuanya mau diberesin. Kalau ibu mau qalqalah dulu yang diurusin sampai ibu ternyata udah nggak di setting lagi. Udah bener nih qalqalahnya, nggak balik-balik lagi. Berarti ibu setiap tilawah buka Quran, radarnya langsung dipasang. Ayo, mana huruf qalqalah nggak boleh salah. Mana huruf qalqalah nggak boleh salah. Kalau salah ulang lagi, kalau salah ulang lagi gitu sampai ibu ngerasa nyaman, nggak perlu pakai radar lagi gitu, baru pindah ke perbaikan yang lain ya. Masya Allah. Semoga dimudahkan Allah ya Bu Yati ya. Barakallahu fiik. Fiki barakallah. Jazakillah khair saja Ibu dan Bibi. Dan nama iya Ki. Silakan Ibu Nulela. Ya udah sampai Ustazah. Silakan Ibu. Masih diizinin Allah kemarin lah nggak ikut kemarin. Oh.
Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, huruf to-nya kepanjangan. Ayo, coba lagi. Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan lagi huruf ma-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya benar, kenapa lamnya yang jadi panjang? Ayo, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ahsan. Yo, ayat 1. Alhamdulillahillazi anzala abdihil kitab. Ayo, ada yang ketinggalan. Anzala ala. Lamnya itu jangan kepanjangan. Anzala ala. Yuk, ulang boleh? Alhamdulillahillazi anzala ala Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. 1. Anzala ala. Bukan ala. Ayo, ketukar ain sama hamzah. Anzala ala. Anzala ala. Terus abdihil, ain lagi. Oh, abdihil. Bukan. Anzala ala abdihil kitab. Iya, terus lanjut. Ala anzihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ibu kayaknya salah, Ibu. Bacanya dari mana tadi bingung, jadinya saya coba dari ala abdihi, coba. Ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iya, di sini tapi kan kita mau praktekin sakta, Ibu. Jadi di wajah, Ibu harus berhenti dulu, tapi nggak boleh ngambil nafas. Gitu. Berhenti tanpa mengambil nafas, ya. Dari sini kita coba lagi. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Coba dari situ. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Ibu coba yaj'a. Yaj'a. Jangan ja, tapi je. Yaj'a. Yaj'a. Iya, gitu. Coba ulang. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Yuk. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Masih jimnya yaje. Nggak mau yaje, tapi yaje. Yaje. Walam yaje. Sambung. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iya, jimnya sudah betul tadi pengucapannya, qalqalahnya. Tapi Ibu kurang lama berhentinya. Iwaja qayyima. Jangan langsung baca lagi. Qayyima. Coba sekali lagi. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iya, Masya Allah. Berarti Ibu PR-nya di jim yang qalqalah ya, jim yang sukun maksud saya ya.
Jim yang sukun. Kemudian panjang pendek hati-hati. Ibu masih matobi'inya masih kepanjangan kadang-kadang, ya. Oh, Ustazah. Nah, barakallahu fik Ibu Lela. Ustazah doain anak bisa istiqomah Ustazah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah istiqomahkan, ya. Ya. Baik. Tadi masih ada satu lagi ya Bu Ais ya. Bu Ais mau baca Bu? Mau Ustazah, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bu Ais Telat kelas masuk. pertama biasanya. Iya, telat masuk. Baik, nggak apa-apa. Kita praktekkan, kita belajar saktah ya Ibu ya. Yo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'u langsung jangan diraup, jangan gini. Jangan tapi a'udzubillah. Jadi ainnya itu ada lekukan di awalnya. A'udzu langsung ke depan. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Abdihil kitab. Ayo. Alhamdulillahilladzi anzala abdihil Kitab. Coba di kitabnya aja. Benar, Kitab. kitab. Iya gitu. Jangan ditarik lagi ke hamzah. Yo lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Lanjut. Ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa syadida. Iya. Ibu buru-buru banget bacanya, Bu. Iya. Coba ya. Jangan buru-buru bacanya. Coba kita mulai dari sini sampai qayyimah sampai situ aja ya. Tapi Ibu bacanya nggak boleh buru-buru ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Yo, coba. Walam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Ya, yang pertama. Walam yaj'a. Walam yaj'a. Iya, jadi jangan ja'a, tapi ja'a. Ya. Coba. Walam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Belum, ainnya belum ngalir. Ainnya walam yaj'al lahu. Coba. Walam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Tapi berhenti dulu Ibu. Iwaja qayyimah. Gitu. Ayo, jangan disambung. Walam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Iya, gitu. Ibu hati-hati di huruf, berarti di huruf qalqalah. Ini banyak yang kena di qalqalah nih ceritanya malam ini. Huruf jimnya Ibu cenderung di walam yaj'a. Ibu walam yaj'al. Buka. Walam yaj'a. Walam yaj'a. Walam yaj'a. Gitu. Ya, hati-hati. Iya, ini enak. Ya. Di huruf-huruf qalqalah hati-hati ya.
Diulang Ustazah. Boleh, coba yuk. Walam yaj'al lahu iwaja Iya, qayyima. Masya Allah. Iya, berhenti juga. Bagus tadi berhentinya. Naam, ya. Dibiasakan ya, Bu. Dirubah. Jadi semua huruf yang qalqalah, hati-hati. Kalau di jim Ibu begitu, biasanya di huruf yang lain juga begitu. Aj, ab, ba, aj. Ab, gitu jadinya. Ab, ko, Walam yaj'al lahu iwaja. Iya, kalau di sini begitu, biasanya di huruf huruf sukun qalqalah yang lain, contohnya huruf ba. Harusnya abqo, abqo, abqo. Ibu bisa jadi abqo, abqo gitu. Harusnya ngambil ya Ustazah. iya, abqo. Ya. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah, jazakallah dilatih khair. terus Ibu. Jazana wa iyaki. Baik. Nah, akhwati. Kholas ya, semuanya sudah dapat giliran baca ya. Baik. Akhwati, koreksi yang sedikit tadi ya. Mudah-mudahan jadi semangat ya, jadi bikin semangat teman-teman semua untuk memperbaiki bacaan Quran. Dan beramal itu dari yang kecil ya, dari yang kita bisa. Nah, apalagi sih ya selain membaca Al-Quran? Sebuah amalan yang bisa kita lakukan sambil duduk, sambil tidur ya. Maksudnya sambil tidur kita menghafal ya. Ada hafalan yang bisa kita baca ketika kita tidur. Maka jangan segan-segan untuk membaca Al-Quran. Itu ya. Jangan segan-segan untuk belajar Al-Quran. Apalagi di usia kita yang semakin menua ini. Iya kan? Apa amalan yang bisa kita lakukan sambil duduk? Coba. Dengan membaca Al-Quran loh. Allah sudah janjikan loh. Banyak keutamaan membaca Al-Quran. Dari mulai pahalanya yang banyak. Ya. Kemudian Al-Quran ini menjadikan kita jadi keluarganya Allah. Nah, keluarganya Allah loh. Menjadi keluarganya Allah. Al-Quran ini membuat kita memiliki derajat yang tinggi di surga. Akan berbeda antara orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak. Nah, meninggikan derajat di surga. Kemudian apalagi? Banyak keutamaan yang lain. Sudah dijanjikan sedemikian rupa. Masa kita nggak mau belajar? Yang hanya mengandalkan lisan kita loh. Itu ya, akhwati ya. Maka jangan menyerah untuk membaca Al-Quran. Kalau kita masih belum tahu patokan yang jelas seperti apa, kita belum punya guru yang mungkin bisa membersamai kita di banyak waktu, maka yuk pakai handphone kita. Ya, pakai handphone kita. Di situ di handphone itu bukan hanya maksiat yang ada, tapi kita bisa memakainya untuk beribadah. Jadi ambil dari sisi ibadahnya, buang dari sisi maksiatnya. Ya, kita putar murotal. Di situ ada, kalau kita buka YouTube, ada murotalnya Dr. Aiman Suwaid. Kita tinggal tulis AYMAN. Ketik tuh, nanti akan keluar. Kalau kita mau cari surat tertentu, kita tinggal tulis juga di belakangnya. Aiman, misalnya Al-Baqarah, maka akan keluar, akan muncul ya reciting atau bacaan dari Aiman Suwaid. Kita bisa dengarkan ya. Kemudian kita simak baik-baik. Oh, qalqalahnya itu begitu ya diucapkannya sambil kita buka Quran kita. Dan kita cocokkan. Kita selama ini bacanya gimana? Atau panjang pendeknya. Nah, ya banyak cara. Dan insya Allah banyak cara yang kita tempuh itu ya bukan kesempurnaan bacaan yang kita tuju. Tapi usaha kita ini mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkan ridhonya Allah. Karena itu yang paling penting. Poin utamanya kita ya akhwati ya. Baik. Semoga bisa menambah semangat teman-teman semua. Dan insya Allah kita bertemu lagi di pekan selanjutnya ya. Di setiap hari Senin. Kemudian kita akan coba praktekkan di surat Yasin. Ya, tidak ada salahnya kalau teman-teman nanti baca dulu ya. Cari dulu misalnya kontennya, konten YouTube-nya. Apa sih yang menjadikan surat Yasin ini kemudian ada
saktahnya di situ. Sebabnya apa sih? Bagaimana sih mengucapkannya? Nah, ya. Baik, kita bersemangat ya insya Allah ya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Khair Ustazah.